Vivat por Jesu Percor Marie. Halo teman-teman yang saya cintai, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja di paroki sana ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Paulus Tegar Setiadi. Saya akan memperkenalkan Paroki Santo Isidorus Cingkut, tempat saya live in saat ini dengan background suara yang macam-macam. Bisa didengar sendiri kan? Ada suara sinso. Itu namanya desa. Teman-teman yang saya cintai, pasti kita adalah salah satu bagian dari gereja. Kita tersebar di paroki-paroki masing-masing. Setiap paroki pasti memiliki sejarah sendirinya. Sebuah gereja jika berdiri di atas batu karang akan tetap bertahan walau diterjang ombak berkali-kali. Di sini, gereja-gereja Keuskupan Agung Palembang masing-masing memiliki kisah sejarah tersendiri. Ada yang panjang, ada yang singkat. Nah, dalam mengarungi waktu, mereka terus berkembang dan bertahan sehingga nantinya menjadi gereja yang benar-benar kuat yang dapat mengarungi zaman. Teman-teman, mulai tanggal 29 Juni lalu saya berangkat dari Paroki Santa Maria Bunda Allah Tugu Mulyo ke Paroki Santo Isidorus Cingkut. Di sini, di tempat saya duduk saat ini ya. Di sini adalah Paroki Santo Isidorus Cingkut, tempat live-in saya. Sungguh tempat yang asyik dan menyenangkan. Tinggal di sini dengan suasana yang sangat damai, dengan kebun sawit dan suara kicauan burung tiap pagi dan suara jangkrik saat malam. Bahkan tadi suara sinso pun ada. Teman-teman, Paroki Santo Isidorus Cingkut merupakan salah satu paroki yang terdapat di Sumatera bagian selatan, khususnya di Keuskupan Agung Palembang. Seperti gereja lainnya, gereja di Cingkut juga memiliki sejarah tersendiri. Banyak gembala yang telah berjuang untuk mendirikan gereja sekuat batu karang di Paroki Cingkut ini. Dari para misionaris Belanda hingga imam-imam pribumi, khususnya imam-imam Hati Kudus Yesus atau YSCY. Nah, mereka bersama-sama berjuang untuk mempertahankan fondasi gereja-gereja di Cingkut. Nah, teman-teman, saya berharap video kali ini membuat teman-teman itu menambah wawasan tentang sejarah gereja, perjuangan gereja dalam mengarungi zaman, sehingga kita dapat mempertahankan lebih iman kita lewat sejarah-sejarah gereja, dan kita dapat mengenang para pendahulu kita yang telah mendirikan gereja-gereja kita, walau mereka semua adalah penjajah kita. Cut. Oke, cut. Nah, teman-teman, Paroki Santo Isidorus Cingkut ini merupakan paroki yang terletak di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tarulangun, Kecamatan Cingkut, Desa Bukit Murau, Jalan Diponegoro. Orang-orang biasanya memanggil di sini adalah Cingkut 3. Jadi daerah Cingkut itu ada 7 benarnya. Cingkut 1, Cingkut 2, Cingkut 3, Cingkut 4, Cingkut 5, dan Cingkut 7. Sayangnya Cingkut 6 tidak saya temukan. Mungkin memang tidak ada, teman-teman. Nah, teman-teman, Paroki Santo Isidorus ini sangat luas, teman. Ada 3 kabupaten loh. Kabupaten Merangin, Kabupaten Tarulangun, dan Kabupaten Muratara. Nah, Kabupaten Merangin dan Tarulangun itu merupakan kabupaten dari Provinsi Jambi.
dan Kabupaten Muratara merupakan kabupaten pecahan Musirawas yang merupakan dari bagian Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi letak paroki Santo Isidorus Singkut ini berada di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk lebih detailnya, saya akan memberitahu batas-batas wilayah Santo Isidorus Singkut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang batas paroki yang berdekatan dengan paroki Santo Isidorus Singkut. Di sebelah utara ada paroki Santo Paulus Muara Bungo, Jambi. Jadi dari sini dari paroki Singkut ini kita akan menuju ke Kabupaten Merangin dan bablas atau lanjut. Nah, itu akan menemukan kota Muara Bungo. Disitulah terletak paroki Santo Paulus Muara Bungo, Jambi. Di sebelah timur itu ada paroki Santa Teresia, kota Jambi. Ada juga GA. Nah, di situ ada dua paroki. Tempatnya di kota Jambi, teman. Di sini sekitar 5 jam untuk ke Jambi, tapi kalau ngebut 3 jam sampai. Nah, terus untuk bagian selatan itu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ada dua paroki yang berbatasan di sana, atau paroki tetangga kami. Itu ada paroki Penyelenggara Ilahi Lubuk Linggau dan paroki Santa Maria Tugu Mulyo Musirawas, paroki asal saya. Dan di bagian barat itu ada paroki Santa Maria Fatima Pekanbaru Riau. Nah, jadi di Merangin juga berdekatan dengan Kabupaten Riau. Teman-teman, jika Anda ingin menempuh perjalanan ke paroki ini maksud saya, Anda bisa melewati jalur lintas tengah Sumatera, di mana banyak truk, banyak bis, dan banyak angkutan yang umum itu melewati jalan ini. Jalannya cukup besar dan lurus, tidak berlubang, bagus. Nah, tapi jika ke stasi ya jalannya berlubang, teman, jelek. Hanya jalan utama saja yang bagus. Kalau biasanya orang-orang di sini atau dari Jambi itu biasanya naik bus beringin. Itu bis yang legend, yang telah bertahun-tahun beroperasi, murah dan hemat dan nyaman tentunya, walau patut diragukan. Oke, kondisi di jalan di sini itu berbukitan, jadi jalannya itu turun nanjak. Kalau naik sepeda ya ngoyoh, capek. Kalau naik motor mantep jiwa. Wah. Jadi di sini orang-orang biasanya naik sepeda motor, terutama untuk kebun ya. Kalau naik sepeda itu orang-orang di sini jarang karena kondisi jalan yang kurang mendukung. Kalaupun Anda naik sepeda di sini, yakinlah Anda akan berotot. Oke. Situasi daerah Singkut itu sebagian besar adalah perbukitan dan daratan tinggi yang tadi saya bilang. Maka banyak penduduk yang memanfaatkan di sini itu kebun karet dan sawit. Hal itu dilatar belakangi karena di sini banyak daerah rawa-rawa dan tanah yang kurang cocok ya untuk pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang saya cari di internet, di Singkut ini memiliki ketinggian 1.500 meter di bawah dari permukaan air laut. Nah, jadi begitu teman-teman situasi kondisi geografis yang ada di Singkut. Ya di sini sih menurut saya suatu yang wow. Desanya sangat kental dan damai tentunya di sini. Dengarkanlah teman-teman, ini adalah suara Shinso.
Teman-teman, sekarang saya akan menuju yang ke utama, selayang pandang Paroki Santo Isidore Singkut. Saya itu orangnya yang agak puitis ya, jadi saya lebih suka selayang pandang daripada sejarah. Nah teman-teman, berdasarkan dari sumber yang saya dapatkan, Gereja Katolik Singkut pada awal mulanya mendapatkan pelayanan rohani dari berbagai paroki teman-teman. Nah, contohnya itu dari Paroki Santa Teresia Jambi, Paroki Santo Paulus Muara Bungo, dan Paroki Penyelenggara Ilahi Lubuk Linggau. Yang saya jelaskan bahwa ketiga paroki ini berdekatan dengan Singkut. Ya meskipun jaraknya jauh sih, namanya aja pelayanan total. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang melayani Paroki Santo Isidore Singkut sebelum paroki ini berdiri? Pertama adalah Paroki Santa Teresia Jambi oleh Romo Theodorus Koijiman SCY. Beliau adalah Romo SCY dari Jambi. Kemudian ada Romo Hendrikus Hadi Prawiro. Dia orang Belanda tapi memiliki rasa Jawa yang sangat kental. Nama aslinya itu Van Lierpo, tapi karena dia cinta budaya Jawa, namanya berganti jadi Hendrikus Hadi Prawiro SCY. Ia dari Paroki Santo Paulus Muara Bungo. Dan yang ketiga adalah Romo Lukianus Walcak SCY dari Paroki Penyelenggara Ilahi Lubuk Linggau. Nah, ketiga imam ini merupakan imam yang melayani Paroki Santo Isidore Singkut sebelum Singkut akhirnya dilayani oleh Romo Predi yang akan menjadi paroki diaspora. Ya, paroki diaspora artinya paroki yang tidak menetap pada suatu wilayah, artinya fokusnya pada pelayanan. Mengingat bahwa paroki di sini terdapat 17 stasi yang cukup jauh, yaitu 3 kabupaten. Lumayan kalau jalan kaki, capek. Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa sesudah para misionaris. Yang pertama adalah Romo Predi Bambang Sutarno Projo. Dia adalah imam projo pertama yang melayani Singkut pada tahun 1990 sampai 1999. Nah, pada periode ini Romo ini mulai menetap di Singkut 3. Pertama, pastorannya berada di sebelah gereja, tetapi Romo Predi akhirnya membeli sebuah rumah di dekat gereja, kurang lebih 500 meter lah teman-teman. Di tempat ini saya sekarang, inilah tempatnya. Kemudian beliau digantikan oleh Romo Thomas Basiran SCY pada tahun 1999 sampai 2003. Beliau adalah imam SCY pribumi yang pertama melayani paroki ini. Kemudian ada Romo Paulus Sarmono SCY pada tahun 2003 sampai 2008. Dilanjutkan dengan Romo Antonius Purwono SCY pada tahun 2008 sampai 2011. Kemudian oleh Romo Hari Subukti SCY pada tahun 2011 sampai 2017. Dan kini dilayani oleh Romo Antonius Dwi Putranto SCY. Jadi paroki ini dilayani oleh imam-imam kongregasi Hati Kudus Yesus. Kembali, kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus. Oke. Dari sumber yang saya dapat, pelayanan pastoral gereja paroki Singkut ini selama 24 tahun bisa dibagi dalam fase sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, pada tahun 5 tahun pertama yaitu tahun 1985 sampai 1990. Tetapi bisa dihitung juga mulai 1975. Di sini
keadaan sarana dan prasarana masih sangat minim sekali, di mana warga-warga transmigran baru datang. Mereka masih miskin dan masih perlu beradaptasi untuk tempat tinggal sendiri. Maka pastor lebih menitik beratkan pelayanan dengan menghimpun umat Katolik untuk perayaan Ekaristi. Jadi romo-romo yang 3 tadi, romo-romo Belanda itu hanya melayani bagian misa-misa saja, belum mengurusi umat-umatnya. Nah, saya menyebut masa ini adalah masa kedatangan karena umat-umat itu baru berdatangan dari Jawa. Terus yang periode kedua itu 5 tahun keduanya, yaitu tahun 1990 sampai 1995. Pelayanan pastoral masih seperti pada 5 tahun pertama. Misa-misa berjalan. Hanya ada pelayanan tambahan melalui pelayanan karitatif. Misalnya, sejak 1990, umat tiap hari diminta menyisakan uang dan dimasukkan ke dalam kaleng, atau biasanya disebut dana solidaritas. Nah, uang itu dikumpulkan pada hari Paskah untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Mengingat bahwa paroki Sitorus Singkut ini mula-mulanya masih minim sekali. Nah, saya menyebutnya ini dengan masa adaptasi, di mana umat masih perlu beradaptasi dengan kondisi Sumatera, khususnya di Singkut. Yang ketiga itu 5 tahun berikutnya, tahun 1995 sampai 2003, di mana karet dan sawit mulai menuai hasilnya. Dampaknya perekonomian umat mulai membaik. Pada saat itu pelayanan umat mulai berkembang dan selanjutnya dilakukan penataan wilayah dan organisasi paroki. Nah, setelah paroki Singkut atau umat di sini mengetahui potensi, mereka mulai menanam karet, menanam sawit, dan itu berbuah melimpah dan sangat baik, sehingga mereka lebih bisa fokus lagi untuk mengurus gereja dan tidak perlu khawatir lagi soal ekonomi karena sudah ada yang menjamin. Nah, saya menyebut ini sebagai masa transisi, di mana umat sudah mulai melakukan penataan, baik penataan ekonomi maupun gereja. Yang terakhir itu periode 5 tahun keempat, dimulai tahun 2003 sampai sekarang. Para transmigrasi itu telah melewati masa transisi dari keadaan ekonomi yang cukup dan sekarang mulai menikmati kemudahan seperti sinyal listrik sudah lengkap, jalan pun sudah bagus, di aspal walaupun kadang-kadang berlubang juga. Nah, saya menyebut ini masa perkembangan, di mana gereja Singkut ini akan terus mengalami perkembangan hingga akhirnya menjadi paroki yang besar. Nah, teman-teman, jadi awal mulanya paroki Santo Isidorus Singkut itu dilayani oleh kehadiran gereja-gereja yang tersebar di sekitar Singkut. Nah, gereja-gereja itu mendapat perhatian dari imam-imam SCY yang berada di Jambi, Muara Bungo, dan Lubuk Linggau. Awal mulanya umat berasal dari para transmigran Jawa dan pendatang dari Sumatera Utara. Menurut sumber yang saya dapatkan, paroki Singkut secara resmi diumumkan sebagai gereja paroki pada 17 Mei 2017, karena sebelumnya hanya gereja diaspora, belum gereja paroki yang seutuhnya. Nah, bangunan gereja paroki pun menurut saya masih kecil. Nanti akan saya tunjukkan fotonya. Nah, menurut Pak Jan, gereja tersebut terakhir direnovasi oleh Romo Sarmono, di mana hanya ditambahkan bagian kiri dan kanan.
Nah, gereja paroki diaspora tidak terlalu berfokus pada pengembangan gereja pusat, melainkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan mengingat stasi-stasi yang banyak dan kondisi jalan yang berbatuan. Nah, pada tahun 2019 setelah resmi menjadi paroki 2017, gereja mulai membangun gereja yang baru yang lebih besar dan akan menjadi pusat dan lebih megah dari stasi-stasi yang lain. Pastoran tidak terletak di komplek gereja seperti gereja-gereja tempat teman tinggal, tapi pastoran ini terletak di tengah rumah-rumah umat, kurang lebih 500 meter dari gereja. Untuk menempuh pastoran ini, pastoran itu awalnya adalah sebuah rumah yang kecil dibeli oleh Romo Freddy, kemudian ditambahkan oleh Romo Basiran, Romo Sarmono. Romo Basiran itu menambahkan ruang tengah, terus Romo Sarmono menambahkan sebuah garasi dan ruang doa, jadi tingkat 2. Nah, teman-teman, inilah kondisi sejarah Singkut. Hendaknya kita tetap mempertahankan iman kita dan setia dalam iman kita tentunya, agar kita lebih mendalami apa sebuah gereja. Perjalanan yang sangat panjang dan cukup terharu untuk mendengarnya, teman-teman. Nah, teman-teman, tampaknya suara Shinso sudah tidak ada lagi, dan saya akan mulai menjelaskan visi dan misi paroki. Sebagaimana layaknya setiap paroki tentu ada visi dan misi untuk mengembangkan gereja. Visi paroki Santo Isidorus Singkut itu mengikuti visi dari Kuspat Agung Palembang. Visi tersebut ialah gereja sebagai umat Allah bercita-cita mewujudkan diri sebagai murid-murid Kristus yang dalam terang Roh Kudus beriman tangguh dan mendalam, mandiri dan misioner, menjadi garam dan terang di tengah dan bersama masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang dijiwai nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi itu adalah visi dari Kuspan Agung Palembang. Dan paroki Santo Isidorus Singkut itu mengikuti misi Kuspan, yakni meningkatkan mutu pengetahuan dan pemahaman iman, membangun jejaring kerjasama menuju persekutuan sejati, membangun semangat dan gerak kemandirian, dan mulai jejak keterlibatan dalam masyarakat secara formal maupun non formal. Jadi kalau menurut saya itu di sini lagi mengubah umat yang mulanya begini menjadi begini. Itu singkatnya, teman-teman ya. Teman-teman, bagaimana sih situasi umat di paroki Santo Isidorus Singkut? Nah, umat di paroki Singkut ini merupakan transmigran dan pendatang. Para transmigran merupakan orang yang datang dari Pulau Jawa sekitar awal tahun 1975. Di Singkut 3, sebagian besar umat berasal dari Jawa dan banyak umat tinggal di sekitar gereja. Kurang lebih 1-2 km untuk gereja, atau di sini ada jalan 1, jalan 2, jalan 3. Nah, itu dekat dengan gereja. Selain para transmigran, umat Katolik di Singkut merupakan orang pendatang dari Sumatera Utara, yaitu orang-orang Batak, baik Batak Toba, Batak Samosir, dan Batak lainnya. Umat pendatang ini bisa kita jumpai di stasi-stasi wilayah paroki Santo Isidorus Singkut. Seperti pengalaman saya menjumpai umat Batak ini di paroki Saralangun, stasi Saralangun, stasi Bangko, dan stasi Singkut 2. Nah, di situ sebagian besar umat adalah
orang-orang bersuku Batak, kurang lebih 80% persentasenya. Walaupun umat Katolik di sini memiliki keberagaman, mereka tetap menghidupi budaya mereka tanpa mengesampingkan orang lain. Ambil saja contoh dalam berkomunikasi. Apabila mereka dalam berbicara dengan sesama atau satu suku, mereka akan berbicara dengan bahasa mereka. Yang Batak dengan bahasa Batak, yang Jawa pakai bahasa Jawa dengan orang Jawa. Tapi ketika mereka berbicara dalam forum formal atau berbicara dengan yang beda suku, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan rasa toleransi yang besar, teman-teman. Teman-teman, Sinsunya dengar lagi. Oke, lanjut. Gereja Singkut itu menyadari bahwa keanekaragaman budaya yang ada dapat menjadi kekuatan, tetapi sekaligus menjadi ancaman dalam hidup bersama. Maka, para imam itu selalu mengingatkan umatnya bahwa masalah budaya dapat menjadi permasalahan yang sangat sensitif, sehingga imam-imam juga perlu memperhatikan ini, terkhususnya di paroki-paroki Anda sekalian. Kebanyakan umat itu bekerja sebagai petani di sini, yaitu petani sawit dan petani karet. Di mana menurut info yang saya dapatkan, program transmigrasi itu mendapat satu lahan untuk rumah dan satu lahan untuk kebun sebesar 1 hektar. Nah, disitulah umat menanam sawit dan karet untuk memenuhi kebutuhan hidup. Awalnya mereka bangga dengan harga karet, yaitu 23.000. Tapi ketika tahun 2003 itu harga karet mulai turun dari 13, 12 hingga sekarang pun mulai murah karet. Kasihan kan? Nah, gereja juga memiliki kebun sawit, teman-teman. Di paroki ini, di sebelah pastoran, merupakan komplek kebun sawit milik paroki. Di sini ada banyak sih kebun sawit dan saya sedang memupuknya. Capek, teman-teman. Nah, menurut Pak Tukijan, beliau inilah yang menanam kebun sawit ini bersama dengan Romo Sarmono kala itu. Teman-teman, sekarang sudah sampai penghujung waktu. Saya telah berbicara banyak dan menurut saya sampai berbusa-busa. Saya kehabisan kata untuk mengatakan lagi tentang sejarah ini, sehingga akan saya tutup. Maka yang dapat saya simpulkan itu bahwa paroki ini merupakan wilayah baru yang masuk di Dekanat 3 Keuskupan Agung Palembang. Awalnya paroki ini dilayani oleh imam-imam dari paroki Santo Paulus Muara Bungo, paroki Santa Teresia Jambi, dan paroki penyelenggara Ilahi Lubuk-Linggau. Setelah itu paroki Singkut secara resmi menjadi paroki tahun 2017, yang sebelumnya adalah paroki diaspora. Nah, teman-teman, wilayah paroki Singkut itu menjadi 3 kabupaten: Sarolangun, Merangin, dan Nuratara. Sebagian umat itu orang Jawa dan ada juga yang Batak. Karena wilayah cukup luas, maka para imam cukup menguras tenaga untuk melayani, di mana harus menginap. Jadi stasi Bangko adalah stasi singgah atau kami sering nginap di sana. Nah, teman-teman, iman Katolik itu tumbuh subur di Singkut. Kita perlu mensyukuri lihat berbagai tantangan hidup masyarakat, lihat tekanan-tekanan yang ada dari orang-orang di sini. Nah, namun ketika iman itu kuat, mereka akan tetap berdiri hingga paroki Santo Isidoro Singkut masih terus berkembang dan siap menjadi kapal yang besar untuk berlayar. Teman-teman, kesan saya itu di sini sangat menyenangkan
saya semakin ditambahkan wawasan dalam mendalami hidup gereja dan lebih mengenal paroki ini tentunya. Dari umat, dari situasi gereja yang semakin menantang saya untuk menjadi imam. Semoga paroki ini terus menjadi besar dan tetap jaya. Dan kita semua yang menonton video saya, kita akan bersama-sama menjadi imam dan menjadi gembala yang benar dan membuat bangga para pendahulu-pendahulu kita. Oke teman-teman, laporan ini saya tuliskan dan saya laporkan berdasarkan sumber dari laporan tahap pertama oleh Frater Heribertus Andri Kurniawan SCY dan Frater Angga Taruna SCY dan Pak Pugijan. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa. Sampai ketemu lagi di seminari kalau bisa. Percor Jesu, Vivat por Jesu, Percor Marie. Oke.